Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang menuntun, memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa boleh jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh paham, karena Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulan. Tentunya setiap pribadi menanggapi penderitaan, pergumulan hidup itu pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada orang menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, hatinya hancur dan menjadi takut. Ada orang yang menghadapi penderitaan, hatinya percaya kalau di balik penderitaan itu ada kebahagiaan yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Mungkin pernah kita mendengarkan istilah sehabis hujan tampaklah pelangi. Istilah ini dapat menjadi sebuah semangat. Kita harus menaruh iman kepercayaan untuk menyatakan istilah sehabis hujan datanglah pelangi. Bagi orang
yang tidak menatap istilah ini dengan keyakinan yang sungguh, maka orang ini akan mengatakan, sehabis hujan, banjir melanda. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tergantung bagaimana kita meyakini, mengimani, mempercayai sebuah penderitaan, kesusahan itu di dalam praktek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita percaya di balik penderitaan kita ada kebahagiaan? Itu tergantung kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita katakan di balik penderitaan akan ada malapetaka, itu juga tergantung pada diri kita masing-masing. Tetapi mau kita katakan Bapak Ibu, kita mau pastikan, kita mau imani, di balik penderitaan ada rencana yang telah Tuhan persiapkan dan sediakan. Tentunya itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu iman. Itu keyakinan kita kepada Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Pada pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Walaupun Rasul Paulus hidup di dalam pergumulan, di dalam melayani Tuhan, tetapi Rasul Paulus katakan, hati kami tetap tabah. Dia bertahan dalam penderitaan situasi yang sedang dia alami. Karena imannya di balik penderitaan di dalam memberitakan Injil, ada kebahagiaan yang kekal yang dia akan dapatkan, yang dia akan terima, yaitu kerajaan Allah. Tentu bukan hanya Rasul Paulus sendiri, tetapi bagi setiap orang-orang yang menaruh hati, menaruh imannya kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan Rasul Paulus saksikan kehidupan Rasul Paulus dalam menjalani dunia pelayanannya bukan karena dirinya melihat, tetapi karena Paulus percaya. Di sanalah terlihat imannya yang teguh yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak melihat peristiwa kelahiran Kristus. Rasul Paulus juga tidak melihat dan menyaksikan peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Bahkan peristiwa kebangkitannya pun Rasul Paulus tidak melihatnya. Dia hanya mengimani, dia hanya percaya kepada perkataan Kristus. Sewaktu peristiwa Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, agar Rasul Paulus mau menjadi pemberita Injil. Kepercayaannya itulah membuat Rasul Paulus tidak putus semangat, tidak meninggalkan imannya, karena dia percaya di balik penderitaannya dalam memberitakan Injil, maka ada tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, kepada setiap orang yang menerima, mengimani, dan mendengar pemberitaan Rasul Paulus juga mendapatkan tempat. Dan itu dibutuhkan iman yang teguh.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti kita orang Kristen pada masa ini. Mengapa kita tetap percaya kalau Kristus Yesus yang telah lahir, mati, bangkit itu telah menyelamatkan dosa kita? Tentu kita katakan bukan karena kita melihat peristiwa itu secara langsung, tetapi itu terdorong karena iman kita kalau kita telah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus. Dan semua itu tidak terlepas dari Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap orang-orang percaya. Dan Roh Kuduslah yang mengajar kita, memimpin kita, mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan. Dan itu yang membuat iman kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Itu yang diimani oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam penderitaan, dalam melayani Tuhan, ada roh di dalam hidupnya yang memimpin, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan panggilan Rasul Paulus, sehingga dia boleh bertahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, pengalaman yang dialami Rasul Paulus ini menjadi teladan iman bagi setiap kita orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita bisa bertahan dalam kekristenan kita, dalam kepercayaan dan keyakinan kita sampai detik ini, bukan kita karena melihat, tetapi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita bertahan, memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus. Sama seperti halnya ketika peristiwa kebangkitan Kristus Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi salah satu dari mereka yang bernama Thomas tidak percaya kalau Kristus telah memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Sehingga Thomas katakan, kalau aku belum melihat Yesus secara langsung, sekali-kali aku tidak percaya akan kebangkitannya. Sehingga Yesus tampil kembali, memperlihatkan dirinya kalau dirinya sungguh menang melawan kematian dan sudah bangkit. Dan Yesus katakan kepada Thomas, engkau telah melihat aku dan engkau menjadi percaya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita Bapak Ibu, orang-orang percaya masa kini. Kita tidak melihat Kristus itu, tetapi kita mengimani Kristus yang mati itu telah menebus dosa-dosa kita. Dan ada iman di dalamnya ketika kita telah tiada. Maka iman kita mau katakan, kalau kita berada di tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Kita harus sama-sama mengimani akan hal itu. Tapi ketika Rasul Paulus telah menyaksikan imannya kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada setiap kita pendengar firman Tuhan pada saat ini, dia juga katakan, kalau di kemudian hari Kristus Yesus akan datang sebagai hakim. Kedatangannya kedua kali
akan mengadili setiap umat manusia. Tentu ini yang membuat orang-orang percaya tetap terjaga, memelihara iman kepercayaannya. Kalau memang kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerjakanlah keselamatan yang kita peroleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan jahat itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Sehingga ini mengajarkan kita tidak cukup hanya iman kepada Kristus tanpa kita hidup melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Kalau kita orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati karena iman, maka roh yang ada dalam hidup kita juga mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, dia bukan hanya katakan dia mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dia juga mau katakan dia tetap hidup berkenan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan pernah takut di dalam memasuki fase penderitaan, masa-masa kesulitan, masa-masa di mana pergumulan tak henti-hentinya menghampiri hidup kita. Kuncinya, jangan takut. Kita harus mengimani walaupun kita hidup menderita, ada Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kita orang percaya. Sehingga roh itulah yang menghibur, menguatkan, memimpin, mengajar, dan mengingatkan setiap pribadi kita. Kita harus menaruh iman. Kalau kita tidak dibiarkan Tuhan di dalam kesendirian kita menghadapi tantangan hidup, sama seperti yang dialami, dirasakan oleh Rasul Paulus. Poin yang kedua, iman kita harus teguh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Walaupun dalam mempertahankan iman, memelihara iman ini akan banyak penderitaan yang kita alami, tetapi itu membuat kita tetap dan terus bertahan, jangan pernah putus asa, mundur dan meninggalkan Tuhan kita. Karena kita mengimani walaupun hidup kita menderita, susah, tidak dipandang, hina di mata dunia ini, ketika kita setia, taat sampai akhir hidup kita, maka sama seperti iman Rasul Paulus, kita juga mau mengimani ada tempat yang sudah Tuhan persiapkan, yang akan kita nikmati setelah kita telah tiada. Setelah Kristus Yesus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Dan kalau kita bisa memelihara iman percaya kita, kita bisa perlihatkan ketaatan dan kesetiaan kita, walaupun kita harus menderita, maka tempat itu menjadi bagian hidup kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, walaupun kita sudah mengimani kalau Kristus yang mati itu menebus, menyelamatkan dosa kita, tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, jangan terlena. Tetap kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Tentu kita harus berusaha. Dan usaha itu bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus memimpin, mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan Tuhan, maka kebaikan yang kita kerjakan itulah yang akan menyertai hidup kita ketika kita masuk ke dalam penghakiman. Perbuatan baik menyertai kita. Sebaliknya, ketika kita jahat, melakukan kejahatan, dan kejahatan itu jugalah yang menghampiri hidup kita, tentu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, imani, kerjakan apa yang kita imani, sehingga kita boleh hidup, merasakan keselamatan, bukan karena kita melihat, tetapi karena iman kita kepada kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami Tuhan, agar kami tetap memelihara iman percaya kami kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, agar keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami boleh mengimani hal itu. Dan tolong kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami menerima keselamatan, kami juga ditolong, dimampukan Tuhan untuk melakukan kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya saat ini Tuhan boleh izinkan dan hantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat kelima sampai 12. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ada sebagian orang yang terlibat di dalam dunia pelayanan gereja, baik itu pendeta, baik itu majelis, baik itu pengurus gereja, sering mengalami hambatan ataupun tantangan dalam kehidupan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Ada sebagian orang percaya yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu dibandingkan orang lain, tak kala tantangan, tak kala hambatan itu datang, maka dia tidak akan mampu bertahan di dalam pelayanan yang sedang dia kerjakan. Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia hanya mengandalkan potensi yang ada dalam dirinya. Tak kala hambatan tantangan dia tidak lagi mampu melewati dan menjalaninya, maka pasti dia akan menyerah, bahkan mundur. Di dalam dunia pelayanan, tentu kita semua tahu tantangan itu bisa datang dari diri kita sendiri, hambatan itu bisa datang dari diri kita sendiri, dan bisa juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan di dalam dunia pelayanan kita? Tentu yang menjadi fokus perhatian ketika kita melakukan setiap pelayanan, pusat perhatiannya haruslah Kristus. Selain itu, kita merasa kalau pelayanan yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan, potensi, dan hebat kita semata. Tetapi pelayanan yang kita terima itu adalah kasih karunia atau yang kita sebut dengan anugerah dari Tuhan.
Setiap orang yang dipercayakan Tuhan melayani itu sebuah anugerah. Itu sebuah kasih karunia yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Sama seperti halnya dengan Rasul Paulus yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat yang ada di kota Korintus, dia menyaksikan pengalaman imannya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia katakan kalau pelayanan yang dia terima, jabatan sebagai rasul yang dia terima, itu semata karena kasih karunia. Dan di dalam pelayanan Paulus, pusat perhatian bukanlah dirinya, tetapi Kristus Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus. Oleh karena itu, ketika Paulus merasakan kalau pelayanan itu kasih karunia, kalau pusat perhatian pelayanannya itu Kristus Yesus, sehingga Paulus dapat bertahan di dalam setiap penderitaan, tantangan, pergumulan, hambatan yang dia dapati ketika dia melayani, menyampaikan berita Injil. Paulus dianiaya, Paulus dihempaskan, Paulus ditindas, Paulus dihina, tetapi Paulus menang. Apa bukti kemenangan Paulus? Dia tidak binasa, dia tidak sendirian, dia tidak putus asa. Ada kekuatan yang dirasakan Rasul Paulus. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga pelayanan yang dikerjakan Paulus terus bertahan sampai Paulus menyelesaikan tugas panggilannya. Paulus tidak mundur, Paulus tidak kalah, tidak menyerah. Walaupun di dalam pelayanan yang dikerjakan Paulus banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi itu membuat Rasul Paulus melayani semakin efektif. Dia belajar dari penderitaan, kesusahan, kepahitan. Pengalaman pelayanan itu membentuk dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi semakin yang mengenal Kristus Yesus, mengenal kekuatan Allah yang menjadi sumber pertolongannya di dalam melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur, tetapi dia terus maju, semangat memberitakan Injil, kebenaran Tuhan itu menjadi motivasi Rasul Paulus untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin bukan hanya di dalam dunia pelayanan saja, di dalam pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, dalam rumah tangga, keluarga yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tak kala tantangan, hambatan pasti menjadi bunga-bunga kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, talenta dan potensi yang ada pada kita, tak kala kita akan sampai ke titik di mana kita tidak mampu berdaya
menghadapi tantangan yang datang kepada kita. Apalagi di dalam praktek kehidupan kita, kita tidak memperlihatkan kemurahan Tuhan, kita tidak menyaksikan kebaikan Tuhan, kita hanya terus mempertontonkan keberhasilan kita tanpa kita ikut sertakan itu semua karena kasih Tuhan. Kesombongan, tinggi hati, kalau itu yang terjadi saudara-saudara, Bapak Ibu, maka ada masanya kita mengalami kelemahan, kelelahan, dan berujung pada putus asa, menyerah, dan mundur, tidak lagi sanggup menjalani hari-hari ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang rendah hati, keberhasilannya itu semua karena pertolongan Tuhan. Dikala dia menghadapi masalah yang terus bertubi silih berganti, ada kekuatan yang membuat dia kuat. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, Bapak Ibu, sebesar apapun pergumulan, masalah, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi yang sedang kita alami, kalau Tuhan sudah berikan kekuatan, kita boleh bertahan di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, aku bisa, aku pandai, aku berpengalaman, aku hebat, itu adalah sebuah keangkuhan dan kesombongan di mata Tuhan. Dan kehebatan yang kita miliki itu tidak akan mampu menyelesaikan perkara, persoalan hidup tanpa adanya pertolongan ataupun kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Yang pertama, di dalam dunia pelayanan maupun di luar pelayanan, kita harus terjaga. Karena apa, Bapak Ibu? Yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan pasti akan menjadi warna-warni di dalam kehidupan kita. Tentu melalui kebenaran Tuhan yang kita baca dan dengar bersama-sama, kita tidak akan mampu melewati tantangan yang begitu berat, beban yang begitu berat, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus ikut sertakan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan yang akan menolong kita menjalani aktivitas, kegiatan, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kita. Yang kedua, kalau sudah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, percaya dan imanilah Bapak Ibu. Seberat apapun hal yang sedang kita rasakan, kita alami, pasti kita bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, kecil pun masalah kita akan katakan, aku mundur, aku menyerah, aku tak akan sanggup, aku tak akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Tetapi kalau kita sudah imani, karena yang kukerjakan adalah kemuliaan Kristus, pelayanan yang kulakukan untuk memuliakan Tuhan, pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan, itu semua karena berkat dan kasih Tuhan, saksikan itu.
Pusat perhatian hidup kita hanyalah Kristus Yesus. Sehingga kekuatan yang kita imani itu akan terus hadir dan menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara harus katakan dengan iman kita. Kita boleh menikmati hidup sampai detik ini kita mendengarkan firman Tuhan. Detik ini kita bisa bekerja. Detik ini kita bisa berpikir. Detik ini kita bisa merasakan berkat. Itu semua karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari saksikan pertolongan Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pastikan hidup kita hanya terfokus kepada Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati, dan memberikan segala sesuatu yang bisa kita nikmati pada saat ini. Dalam artian kita mau katakan, apapun yang aku kerjakan, keberhasilan apapun yang aku terima, pelayanan apapun yang aku terima, potensi talenta yang ada apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak lagi takut menghadapi ancaman, tantangan, kesulitan hidup yang ada di depan kita masing-masing. Kalau Tuhan beserta kita, maka setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap masalah, kita akan dapat bertahan dan melaluinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tetap memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi pergumulan hidup dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga kami. Tuhan, kala ajari kami untuk tetap bertahan dalam pergumulan itu, karena ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kami. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami kepada tangan kasih Tuhan, karena kami tidak akan mampu melewatinya tanpa ada Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami saat ini, pelayanan, pekerjaan, keluarga, semua itu adalah sebuah kasih karunia ataupun anugerah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukurinya itu semua, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.